wajah, di kepala, Mas. Dengan alasan saya tidak mau mandi, padahal pada saat itu saya sakit kulit. Kalau mandi berdarah-darah semua, Mas, nggak kuat, tapi tetap dipukul. Yang meninggal ada. Namanya siapa, Mas? Penyiksaannya yaitu adalah pemasungan, kaki dirantai, tidak bisa bergerak mana-mana, lalu dimasukkan ke isolasi, ruang yang paling belakang itu gelap, tidak ada ubin, hanya lantai saja, lalu juga pemukulan dari para petugas di dalam panti terhadap para penghuni panti yang lain. Termasuk saya juga mendapat pemukulan karena berbagai macam alasan. Mukul, iya, makan dihabiskan, jangan dibuang-buang, beras mahal. Lalu memukul, menendang, bahkan menonjoki, dan bisa jadi langsung dibawa ke belakang, diikat di ruang isolasi. Maksudnya bisa jadi Anda pernah mengalami itu? Iya, saya mengalami diikat di ruang isolasi di belakang, dan itu sampai semalaman. Saya juga mengalami, Mas, dipukul ketika tidak mau sarapan, karena memang nasinya tidak layak dimakan, tidak bisa dimakan. Dipukul saya, diuppercut di pipi saya, hingga memar dan tanpa diobati. Oh, di wajah, di kepala, Mas. Dengan alasan saya tidak mau mandi, padahal pada saat itu saya sakit kulit. Kalau mandi berdarah-darah semua, Mas, nggak kuat, tapi tetap dipukul, disuruh mandi. Airnya kotor, Mas, tidak ada yang bersih. Air untuk minum saja itu tidak layak, untuk mandi apalagi. Air minum maksudnya tidak layak kenapa? Tidak layak, tidak bersih. Kalau air mati tuh yang susah, kehausan, ya seperti itu. Seminggu tidak terhitung, Mas. Banyak yang dipukul, bahkan dengan kayu pun dilempar dengan bangku kayu saya pernah. Karena tidak mau makan, iga saya kena, memar. Yang lain dipukuli dengan kayu, memar semua, babak belur, dan tidak diobati, bahkan malah diikat, dirantai. Anda juga diikat nanti? Iya, saya diikat. Berapa lama Anda mengalami penyiksaan itu? 2 tahun lebih, Mas. 2 tahun lebih. Yang meninggal ada. Yang meninggal karena tidak ada pengobatan. Mereka sakit, makanan tidak layak, kondisi panti kotor, jorok, kotoran di mana-mana. Lalu meninggal karena kesakitan.
dikunci terus ya? Di sini dikit lagi makan. Oh, makan boleh keluar. Makan atau dianterin ke dalam? Oh, di sini makan di sini. Makan di depan. Oh, makan di sini. Itu petugasnya pakai topi tuh. Pak, mau masuk? Lagi dicari kunci. Oh ya. Oh, makanya di sini. Terus apa namanya? Jadi selain makan nggak keluar dari sini. Berarti situ udah berapa bulan sini-sini. Namanya siapa tadi? Alfat Lubi. Alfat. Iya, but he doesn't have The really most to keep this not in me because they can take it this. Yeah, I understand. You'll come. I still get punched sometimes, kick Bye. and alright, luda. Segment ini schizophrenia. Alright. Okay. Thank you. We will find. We will try. Not only for you, but also for all. Yeah, I just want to go home. I don't know what my auntie's mind, So where is your my parents? auntie decision Where is to your parents? pass away. Pass away. To I don't have. I was talking to you. I just live with my auntie. So you Before don't have my- any siblings like us? No, it's only one. How long you been living with your aunt? It is Berapa lama tinggal? 2019. Start in 2019 and in 2017 before the examination, national examination UN, itu saya udah sendiri karena ibu saya meninggal. Dia menggunakan bahasa Inggris dan membuat kami tuh menjadi mengerti pada saat itu bahwa ini adalah kode agar dia bisa bercerita tentang apa yang dia alamin di sini. Jadi kami bercerita dengan dia, berbicara dengan dia dengan menggunakan bahasa Inggris. Dia terus merespon, dia bercerita tentang bahwa dia dimasukkan ke dalam panti tersebut tidak atas persetujuannya dia. Dia ingin keluar, tidak main-main, kami serius bahwa kawan kami yang ada di panti rehabilitasi saat itu, dia menginginkan keluar dari panti rehabilitasi dan tidak boleh panti tersebut mengurung dia dengan alasan bahwa dia adalah penghuni di sana, dia adalah disabilitas mental dan tidak boleh keluar. Kami tidak mau mendengar hal itu. Kami benar-benar menegaskan kepada penghuni, kepada pemilik panti bahwa yang bersangkutan berhak untuk keluar saat itu juga gitu. Kita sudah memiliki Undang-Undang 8 2016 atau tentang penyandang disabilitas. Undang-undang ini kemudian menitik beratkan atau kemudian menekankan terkait bahwa penyandang disabilitas adalah subjek gitu ya. Penyandang disabilitas ini bukan objek gitu ya. Sehingga apapun tentang dia itu harus atas persetujuan dia gitu. CRPD juga menekankan hal tersebut. Jadi nggak boleh ketika seseorang dimasukkan ke dalam panti rehabilitasi itu atas persetujuan orang lain, gitu ya. Karena di panti rehabilitasi itu teman-teman dimasukin ke dalam panti bukan karena persetujuan dia. Dia dibawa oleh keluarga atau dibawa oleh orang panti ke dalam panti rehabilitasi dan kemudian dia tidak bisa keluar. Dia tidak bisa keluar sesuai dengan keinginan dia. Ini yang sering terjadi di panti rehabilitasi. Rehabilitasi ini adalah tempat yang tidak mencerminkan hak asasi manusia, dan bagi kami panti rehabilitasi tidak perlu untuk ada di Indonesia. Ini melanggar HAM ya Bu. This is HAM. Yes, Hak asasi manusia. I know. It's not good. It's not good ya. Yeah. Setiap orang itu berhak untuk hidup bebas, bahwa ada orang yang dianggap atau secara medik sakit maka harus ditreatment secara medis, bukan dia kemudian dipasung. Dipasung itu kejam loh, karena nggak ada ukuran kapan dia dibebaskan. Selain tadi prakteknya buruk, tapi kita juga nggak tahu kapan mereka akan dibebaskan. Ada gasan? Pemasungan yang terjadi di panti ini masuk kategori pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia.